This marks Indonesia's first participation in the BRICS Urbanization Forum since joining the group. As the world's fourth most populous nation and a pivotal country in Southeast Asia, a region of dynamic growth, we bring both weight and hope to our shared pursuit of global prosperity and sustainability. Today we gather as representatives of diverse nations, yet united by a single conviction. The future of our people will be shaped in our cities. President Prabowo Subianto has placed that conviction at the core of Indonesia's development agenda. Like many of you, we face the twin pressures of rapid urbanization and escalating climate risk. Today, more than half of our population lives in cities, and this will rise to 70% by 2045. Urban growth must therefore be sustainable, inclusive, and resilient. Yet, 1 in 5 Indonesians still lacks access to safe, affordable housing. We cannot accept a future where opportunity is gated by geography or income. No one must be left behind. Our response is an integrated approach that connects land, housing, transport, water, and energy into unified, sustainable infrastructure systems. Each investment is designed to deliver multiple dividends: decent jobs, stronger resilience, greater dignity, and lasting prosperity. That same spirit animates this forum. The BRICS members and partners are home to over half of the world's population. We produce over 2/3 of the world's steel and cement, the backbone of housing and infrastructure. And with China and India set to add 670 million urban residents by 2050, our choices will shape how billions live, move, and thrive in the decades ahead. If we align our expertise from Brazil's social housing innovation, Russia's resilient cold climate urban engineering, India's digital public platforms, China's transit-oriented megacities, to South Africa's community-driven upgrading, and now Indonesia's archipelagic connectivity, we can set a new global standard for inclusive, low-carbon urbanization. The road ahead is clear. First, empower local governments to lead on people-first housing. Equip cities with the authority and tools to design local climate adaptation plans that integrate safe, affordable homes with access to jobs, education, healthcare, and transit. Resilience starts where people live. Second, invest in Ya, lagi dan lagi. Netizen kerap membandingkan AHY dengan Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi? Di tengah-tengah isu pemakzulan Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden yang menggelegar, ya, diawali melalui forum Purnawirawan TNI, desakan ini makin besar. Ya, meskipun beberapa hari yang lalu rapat atau sidang paripurna DPR RI tidak membacakan surat pemakzulan tersebut. Kita nggak tahu alasannya apa, saya belum cari tahu dan saya belum menerima informasi sejauh ini, ya, dan belum cari juga informasinya. Tetapi yang saya lihat di sini adalah bahwa proses pemakzulan itu bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang untuk dilakukan, tetapi ada proses yang mungkin kita bilang akan menimbulkan gejolak politik juga di sini, begitu. Tetapi
Kenapa kita bahas AHY? Ya, Pak AHY. Beliau ini ketum Partai Demokrat. Ya, putra dari Presiden ketujuh Republik putra dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak SBY, ya. Dan kalau kita melihat tuntutan pemakzulan Gibran, ya, kalau seandainya Gibran betul-betul dan benar-benar dimakzulkan, nama AHY ini kerap sering muncul, saya lihat masuk dalam kategori, ya, calon pengganti Gibran. Banyak mengatakan seperti itu karena lebih cocok, lebih berwibawa, lebih berbobot. Ya, ada yang mengatakan juga, ya bagus Mas AHY, sama-sama militer dengan Pak Prabowo, terbebas dari geng Solo, gitu katanya. Pengalamannya, bahasa Inggrisnya, kewibawahannya terlihat jelas sangat layak dan cocok sebagai pemimpin dan menggantikan Gibran. Itu sering sekali saya baca-baca tuh, ya. Tetapi apakah Pak AHY-nya mau? Rasa-rasanya sih mau-mau saja kalau Pak Prabowo memilihnya, akan begitu kurang lebihnya. Nah, kalau seandainya Gibran benar-benar dimakzulkan, maka Presiden Prabowo setidaknya memilih 2 nama untuk diajukan ke MPR. Nanti salah satu dari kedua nama yang diajukan akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto, ya, selama masa jabatan sampai 2029 mendatang. Kan seperti itu kurang lebihnya, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat pidato Pak AHY tadi, luar biasa gitu, ya. Bahasa Inggrisnya yang ya mantap banget lah. Lalu beliau ini kerap saya juga baca-baca beritanya, ya. Beliau ini, Mas AHY ini, sering sekali ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk, ya, urusan ke luar negeri lah, dibandingkan Gibran sebagai wakil presiden. Itu terlihat jelas. Kita bandingkan ketika Gibran berpidato berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau berbagai penyampaian, mungkin gestur tubuh, cara jalan, cara penyampaian mungkin teman-teman bisa tahu. Ya, memang Pak AHY jauh lebih unggul. Tetapi juga nih, Pak Prabowo pada kontestasi pemilu Pilpres 2024 lalu telah memilih Gibran untuk mendampingi beliau. Saya nggak tahu sih, ya, karena mungkin ya lumayan lah nambah suara kan gitu. Siapa tahu aja. Oke. Tetapi di sini saya coba lihat ya bagaimana pendapat kawan-kawan kita. Nanti kalau teman-teman punya pendapat lain juga, boleh silakan sampaikan di komentar pada videonya. Ini baru orang berbobot, dan yang pantas jadi wapres bukan anak Jokowi yang cuma pelangap pelongo doang. Inilah generasi cerdas. Gibran jauh dengan AHY. Gibran pelangap pelongo nggak jelas akibat suap dan korup bapaknya jadi wapres, ya. Harusnya yang pantas jadi wapres Mas AHY, kualitasnya tidak diragukan. Jauh lah yang sekolahnya benar dan yang cuma ngaku-ngaku sarjana doang. Yang kayak begitu kok disuruh jadi wapres. Si Gibran bukan levelnya AHY yang educated, ya, berkualitas, cerdas, wawasannya luas dan kompeten. Si Gibran gak ada apa-apanya, cuma bikin malu negara. AHY wapres, maju terus Pak, aku mendukungmu. AHY tegas dan cerdas. Bagi langit sama bumi apabila AHY dibandingkan sama si Fufu Fafa. Bisa juga kepikiran kawan-kawan kita ini bilang begitu, ya. Janganlah dibandingkan hal apapun antara AHY dengan si Gibran. Itu sama saja dengan membandingkan makanan segar dengan remah-remah. Nah, ini baru mantap AHY menggantikan Gibran untuk mewakili di dunia, ya. Gak malukan, cerdas, lagi pintar, ya.
Wajar aja apabila kegiatan sifatnya internasional, Presiden Prabowo Subianto mewakilkan kepada AHY. Penyambutan dari luar juga AHY diminta untuk menyambut, ya. AHY jelas lebih baik dari segi pengalaman dan pendidikannya luar negeri dan S3, dan sering mewakili Bapak Presiden Prabowo ke kancah internasional. Tidak diragukan kalau yang itu bisa bikin malu. Bayangkan Gibran nanti pidato baca teks sambil menyebutkan para-para. Agak lain juga gitu ya. Jangan sampai malu Indonesia, bos, kan gitu. Lah Pak Gibran mungkin ya dalam negeri saja lah gitu ya. Yang bahas hilirisasi, ya mungkin bahas AI ya, macam-macam, bagi-bagi susu ya, bagi-bagi buku mungkin, dan bansos lainnya gitu ya. Kemudian Mas AHY mantap, seharusnya Mas AHY yang pantas jadi wakil presiden. Pak Prabowo salah pilih wapres sih, pelangga-pelongo bahasa Indo aja ngelepotan. Tapi dalam kontestasi pemilu pilpres, Pak Prabowo tentu lebih membutuhkan Gibran dibandingkan Pak AHY dari segi suara, gitu ya. Meskipun sebenarnya dukungan ke pendukung-pendukung Partai Demokrat, Pak AHY, ya memang banyak pendukung Demokrat, karena kalau Mas AHY ini kan namanya kan dulu belum terlalu ya mencuat lah gitu ya, meskipun beliau anak presiden, tetapi kan ya nggak terlalu, Pak SBY kan nggak terlalu kayak Pak Jokowi ini terang-terangan begini bogono dan lain-lain kan begitu ya. Itulah bedanya. Gibran ya terkenal karena sering di Pak Jokowi bawa ke sana kemari, bawa ke sini ke sana dan lain sebagainya. Dan kemudian Pak Jokowi pada saat itu masih menjadi presiden aktif. Ya bisa saja Pak Prabowo ya udahlah rangkul Gibran sajalah. Makanya orang banyak mengatakan mungkin kalau bukan Gibran yang mendampingi Pak Prabowo, belum tentu Pak Prabowo menang. Karena bagaimanapun kalau seorang presiden aktif sudah memihak pada salah satu kandidat, game over sudah. Pasti menang. Apapun yang terjadi pasti menang, kan begitu. Ya, jadi itulah dari pandangan hemat saya. Kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan pendapat Anda di komentar pada video ini, agar nantinya kita bisa sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat komentar di video ini. Itu saja, salam dan sampai jumpa.